Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di mata kuliah metode numerik. Sebelumnya masih dalam suasana Hari Idul Fitri. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita saling memaafkan, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk pertemuan setelah libur hari raya, kita akan membahas tentang materi metode dalam metode numerik yang mana pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang metode tertutup, dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode terbuka. Nah, metode terbuka dalam metode numerik itu ada beberapa metode. Salah satunya adalah metode Newton-Raphson. Nah, untuk pertemuan minggu depan akan kita bahas tentang metode secant. Tapi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang metode Newton-Raphson. Nah, nanti di akhir video ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Dan tugasnya tolong membuat video tutorial cara penyelesaian soal menggunakan metode Newton-Raphson menggunakan Microsoft Excel. Nah, kemudian hasil dari video kalian nanti di-upload di YouTube. Nah, kemudian nanti linknya dikumpulkan di folder tugas dengan nama file, nama kalian, terus underscore, kelas, dan NPM. Nah, itu untuk arahan tugas. Nah, kemudian nanti untuk pembuatan video tutorialnya ada 2 soal itu, kalian pilih salah satu. Artinya gini, untuk yang NPM ganjil, ya untuk NPM ganjil soalnya soal tugas nanti mengerjakan yang nomor 1. Untuk yang NPM genap mengerjakan nomor 2. Begitu ya. Jadi untuk misalkan nomor NPM 1031, nah akhirannya kan ganjil, berarti mengerjakan nomor 1. Kemudian yang 1032, nah akhirnya angka 2 itu NPM genap, berarti mengerjakan nomor 2. Pak, gimana kalau yang NPM 0? Kalau yang NPM akhirnya 0, misalkan 10.010, nah kan 0 tuh akhirnya, itu mengerjakan yang nomor 2. Baik, kita langsung saja. Saya slideshow. Nah, ini. Jadi, metode Newton-Raphson. Nah, sebelumnya ini dulu. Nah, jadi, metode Newton-Raphson ini merupakan salah satu metode terbuka, yang mana metode terbuka itu merupakan metode yang menggunakan 1 atau 2 tebakan awal yang tidak memerlukan rentang sejumlah nilai. Artinya gini, perlu kalian ingat lagi, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang metode tertutup, yang jenisnya ada regulasi falsi, terus ada metode tabulasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau metode terbuka ini, itu menggunakan 1 atau 2 tebakan awal. Nah, jadi perbedaannya dengan metode tertutup, kalau metode tertutup itu kan harus mempunyai tebakan awal, misalnya X1-nya berapa, X2-nya berapa. Harus mempunyai 2 tebakan awal. Nah, kalau metode terbuka ini tidak harus 2, 1 pun boleh. Gitu loh. 1 pun boleh. Misal hanya diketahui X1 saja. Atau misalkan diketahui X1 dan X2 ya boleh lagi gitu. Intinya bahwasanya metode terbuka itu dia nggak harus menggunakan 2 nilai awal, misalkan X1 dan X2. Dia X1 saja sudah boleh. Nah, dia pun tidak memerlukan rentang sejumlah nilai. Misalkan X1 dan X2 jaraknya sekian, nggak harus. Nah, begitu. Jadi perbedaannya dengan metode tertutup, bahwasanya metode terbuka ini dia tidak harus menggunakan 2 tebakan awal, artinya tidak harus menggunakan X1 dan X2, dia menggunakan X1-nya saja pun boleh. Tapi kalau metode tertutup, itu harus menggunakan nilai X1 dan X2, atau harus memerlukan nilai awal dan nilai akhir. Gitu. Nah,
Metode terbuka ini terdiri dari beberapa jenis. Nah, ya, salah satunya adalah metode Newton-Raphson dan metode secant. Nah, yang akan kita bahas adalah di metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson ini menggunakan turunan fungsi dan menggunakan satu titik awal dalam mencari akar persamaan. Nah, jadi artinya di dalam metode Newton-Raphson ini nanti dia menggunakan turunan fungsi. Apa itu turunan fungsi? Jadi nanti suatu fungsi yang diketahui atau yang ingin dicari akarnya, itu kita harus menurunkan dulu untuk mencari nilai awal. Mencari akar persamaan. Nah, begitu. Maksudnya gimana, Pak? Nanti saya jelaskan di analoginya. Nah, kemudian kalau metode secant itu adalah merupakan pengembangan dari metode Newton-Raphson dalam mengenali kesulitan mencari terusan fungsi. Nah, jadi gini, kenapa ke metode secant ini saya berikan di pertemuan kedua? Nah, karena metode secant ini nanti merupakan pengembangan dari metode Newton-Raphson. Maka dari itu kita fokus ke metode Newton-Raphson-nya dulu. Nah, perlu diingat kembali bahwa saya metode Newton-Raphson itu dia menggunakan turunan fungsi yang perlu digarisbawahi di sini. Sebentar. Nih, turunan fungsi dan satu titik awal untuk mencari akar persamaan. Nah, misalkan ini yang dimaksud adalah misal diketahui fungsi f(x). f(x). Nah, untuk mencari akar persamaan berarti kita harus mencari nilai f aksen x-nya. Nah, f aksen x ini itu merupakan disebut dengan turunan. Disebut dengan turunan. Nah, nanti akan kita pelajari ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita fokus ke ini, ke bagian sebelah kiri dulu, kiri saya ini. Sini dulu, kita fokus ke sini dulu. Nah, jadi dalam metode Newton-Raphson ini, yang pertama, langkah pertama adalah menentukan nilai hampiran. Ini analoginya. Jadi analogi sebelum kita mencari suatu akar persamaan, itu kita menganalogikan dulu metode Newton-Raphson. Jadi tujuan akhir dari metode ini adalah kita mencari suatu akar persamaan dari suatu fungsi. Itu aja sih. Fungsi yang tidak bisa diselesaikan dengan metode analitik, maka harus diselesaikan dengan metode numerik. Di dalam metode numerik itu ada beberapa cara untuk mencari akar persamaan, yaitu dengan metode terbuka dan metode tertutup. Nah, kalau metode tertutup, kemarin ada metode tabulasi, regulasi falsi, dan lain sebagainya. Itu mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, di dalam metode terbuka, itu juga mempunyai beberapa jenis, yaitu metode Newton-Raphson dan metode secant, dan lain sebagainya. Nanti ada satu lagi. Nah, itu juga mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, analoginya untuk yang kita bahas hari ini adalah metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson ini kita analogikan dulu. Yang pertama, misalkan, nah, sebenarnya analogi ini saya buat untuk mempermudah kalian ketika nanti mengerjakan tahap demi tahap, itu aja sih. Ini nggak ada ketentuan pasti, nggak ada. Cuman ini saya dari sumber yang ada atau buku yang ada, saya rangkum dan saya bahasakan dengan bahasa saya agar lebih mudah untuk kalian pahami. Jadi yang pertama adalah menentukan hampiran akar dari suatu fungsi. Maksudnya gimana? Misalkan saya coret-coret di sini. Ada suatu fungsi, misalkan f(x), ya, suatu fungsi f(x). Nah, suatu fungsi f(x) sama dengan, misalkan ada x pangkat 3 ditambah misalkan x kuadrat dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, misalkan ini fungsinya ini. Nah, yang dimaksud menentukan hampiran akar dari suatu fungsi adalah gini, misalkan kita tentukan nilai awal. Nah, maksudnya nilai awal itu misalkan apa namanya, kita ambil dari, saya ganti warna, ambil dari misal tebakan awal dari suatu fungsi ini adalah akar persamaannya adalah 4. Nah, 4. Ini yang dimaksud dengan hampirannya. Kira-kira hampirannya itu nanti nilainya akar persamaan dari sini antara paling besar 4 lah, paling besar 4. Ini hampiran saja, hampiran.
Nah, begitu, ini disebut dengan hampiran. Artinya prediksi kira-kira ya, dari fungsi ini itu dari fungsi yang ini akarnya kira-kira berapa. Oh, kita tebak misalkan 4. Nah, 4 ini yang disebut dengan titik awal atau X0. Jadi X0 ini merupakan 4 ini. Analoginya seperti itu. Jadi kita menentukan hampiran kira-kira dari fungsi ini ya, itu nih akar persamaannya berapa? Karena tujuannya adalah kita mencari akar persamaan ini. Pak, misalkan saya ambil kira-kira 10, Pak, ya boleh saja gitu. Kita boleh saja mengambil hampiran 10 itu boleh saja. Atau 6, Pak, ya boleh gitu. Nah, hampiran itu yang dimaksud dengan X0 atau titik awal. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kita mengambil nilai X0 ini itu ketika suatu fungsi ini X3 plus X pangkat 3 plus X kuadrat min 3 X min 2 ya, syaratnya nih, perhatikan di sini, yang sering salah di sini. Jadi hati-hati ketika kita mengambil nilai awal atau X0. Misalnya kita ngambil sembarang, tapi tidak boleh sembarangan. Dan kata lain, ketika kita mengambil X0, ketika kita substitusikan keturunan fungsi ini, ya, artinya kita substitusikan ke f aksen X-nya nanti. Nah, ini kan diturunkan, fungsi ini nanti diturunkan jadi f aksen. Nah, angka 4-nya itu, nilai awalnya ini ketika dimasukkan ke fungsi yang turunan itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 itu tidak bisa. Jadi kita boleh mengambil sembarang angka, tapi ketika disubstitusikan keturunan fungsi yang ini, itu hasilnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti kita harus cari nilai X0 lagi. Yang jelas ketika nilai X0 yang kita ambil ketika disubstitusikan ke dalam fungsi, itu tidak boleh sama dengan 0. Maksudnya gimana, Pak? Nanti ketika praktek langsung kita apa namanya? Saya jelaskan yang dimaksud dengan turunan fungsi ketika nilai awal diturunkan ke f aksen tidak boleh sama dengan 0 itu yang seperti apa. Nah, gitu. Ini analogi yang kedua. Analogi yang ketiga adalah menggunakan pendekatan garis singgung di titik xn dikali fxn. Maksudnya apa, Pak? Oke, kita ke analogi yang sini. Oke, saya hapus dulu. Hapus dulu. Analoginya misalkan ada sumbu x dan sumbu y. Ini ada sumbu x. Sorry, saya ambil warna pink. Ada sumbu x dan ada sumbu y. Nah, kemudian ada suatu fungsi fx. Nah, misalkan fungsi fx ini adalah fungsi yang tadi di sini. Nah, fungsi fx. Nah, ketika fungsi fx yang tadi di sini digambarkan pada suatu grafik. Grafik x, y itu adalah yang kuning ini. Yang kuning ini, yang dimana titik potongnya adalah titik potong antara fungsi dan sumbu x adalah yang tanda merah ini. Tanda panah merah, titik potong di sini. Nah, titik potong ini yang merupakan akarnya. Titik akarnya. Akar persamaan atau hasil penyelesaian. Cuma kan kita nggak tahu ini nilainya berapa, kita nggak tahu. Maka dari itu kita perlu melakukan pencarian akar dengan metode Newton-Raphson misalkan yang sedang kita bahas. Nah, caranya adalah ketika kita menggunakan metode Newton-Raphson ini, tadi kan syarat awalnya kita mengambil nilai awal. Nah, mengambil nilai awal. Misalkan tadi kan nilai awal yang kita ambil itu adalah 4 ya. Misalkan ini 4 di sini. X0-nya adalah 4. 4. 4 di sini ya, di sini. Nah, 4 ini ketika disubstitusikan ke fungsi yang tadi, misalkan tadi fungsinya adalah X pangkat 3 plus X kuadrat, tadi berapa ya lupa saya, bla 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 misalkan ya. Nah, misal kita ambil angka 4. Nah, angka 4 sebagai X0. Nah, angka 4 ini kita substitusikan ke fungsi ini, kok gambar garisnya ini, ya, yang garis singgung pertama ini, misalkan. Garis singgung pertama ini adalah ketika nilai X0 sama dengan 4. Yang garis singgung pertama ini, nah, yang ini nih. Nah, yang ini. Nah, ternyata titik potong dengan sumbu X-nya masih di sini. Masih jauh dari titik yang kita inginkan di sini. Dari titik yang
suatu fungsi yang kuning ini. Masih jauh kan nih, jaraknya masih jauh nih. Nah, masih jauh kan. Masih jauh. Nah, kemudian karena masih jauh, kita ambil nilai X1 atau X0-nya kan 4. Kan masih jauh tuh. Nah, kita ambil X0 lagi lah. Kita ambil X0 lagi, cuman setelah kita ambil X0 yang pertama, X0 yang kedua namakan X1. Nah, dengan kata lain, gini, kita kan tadi ngambil X0 atau X awal 4. Ketika digambar di dalam, ketika disubstitusikan ke fungsi, ternyata garisnya yang garis singgung pertama ini. Ya, garis singgung pertama ini. Nah, garis singgung pertama ini sebagai hasil dari pencerminan ketika X0-nya sama dengan 4. Disubstitusikan ke fungsi, hasilnya adalah garis singgung pertama. Kan masih jauh. Nah, oleh karena itu, kita ambil X0 yang kedua. X0 yang kedua kita ambil, X0 yang kedua itu kita substitusikan ke dalam fungsi ini. Ya, jadilah garis singgung yang kedua. Nih, garis singgung yang kedua. Ternyata garis singgung kedua perpotongan di sini. Oh, masih jauh. Masih jauh kan ini? Masih jauh kan tuh? Masih jauh. Nah, masih jauh. Karena masih jauh, kita terus melakukan itu. Pengambilan S0. Ya, pengambilan S0. Sampai dengan eh, garis singgung yang paling dekat dengan perpotongan fungsi dengan sumbu X. Nah, perpotongan fungsi dengan sumbu X kan di sini. Nah, ternyata kita ngambil garis singgung yang ketiga, kita udah paling dekat ini, sini. Atau misalkan ada yang lebih dekat lagi sampai X garis singgung yang ke-8 ya, garis singgung yang ke-8. Ternyata garis singgung ke-8 kok pas banget di sini, misalkan. Nah, inilah akar persamaannya. Gitu. Itu adalah analogi. Jadi kita harus mencari nilai X0 secara beruntut. Misalkan X0 yang pertama 4, X0 yang kedua 5, X0 yang ketiga 6, dan seterusnya misalkan. Nah, ternyata paling dekat dengan perpotongan sumbu X ini, fungsi dan sumbu X, ternyata garis singgung yang ke-8 atau X0. X0 yang ke-8 berarti X7 ya. Kalau X0 yang pertama itu namanya S0, X0 yang kedua namanya X1, X0 yang ketiga namanya X2, dan X0 kalau X0 yang ke-8 berarti kan X7. Nah, begitu loh maksudnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini algoritma iterasinya. Jadi yang dimaksud dengan iterasi tadi kan misalkan S0 yang pertama 4. Digambar garisnya belum sampai. S0 yang kedua namanya X1. Misalkan kita ambil 5, garisnya belum nyampe. Nah, ini dan ini namanya iterasi. Nah, cara mengiterasinya itu nggak sembarangan, ada algoritmanya. Algoritmanya inilah. Tentukan X0 sebagai titik awal, selanjutnya tentukan F aksen 0 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang tadi F aksen X0 tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang terpenting sebenarnya yang belum saya jelaskan di poin kedua dan poin keempat. Gitu. Poin kedua adalah tentukan X1. X1 ini berarti kan X0 yang kedua kan gitu sih. Nah, X0 yang kedua, kalau X1 tadi kan, kalau X0 yang pertama namanya X0, X0 yang kedua namanya X1, X0 yang ketiga namanya X2, dan seterusnya. Berarti kalau X1 di sini, berarti X0 yang kedua, dan seterusnya nanti. Rumusnya adalah ini. Dan kapan iterasi berhenti? Yaitu iterasi dapat dihentikan bila dua iterasi beruntun menghasilkan hampiran yang sama. Atau Fx 0 sama dengan 0. Nah, kita langsung saja ke apa namanya? Contoh perhitungannya biar lebih jelas ya. Saya jadi share screen dulu sebentar. Nah, ini contoh soalnya adalah yang merah. Tentukan akar persamaan dari Fx sama dengan 4x kuadrat. 4x pangkat 3 min
15x kuadrat ditambah 17x min 16. Ini soalnya. Nah, langkah pertamanya kan harus mencari turunannya atau f aksen x sehingga menghasilkan ini. Caranya gimana? Saya ajarin. Jadi cara menurunkan suatu fungsi itu seperti ini, Mas, Mbak. Misalnya ini 4x kuadrat. Ya maaf, 4x pangkat 3. Caranya adalah satu persatu nih. Pangkatnya dikalikan angka depannya. Sorry, saya ganti warna biar jelas. Nah, pangkatnya dikali depannya. Maka ini saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini ya. Jadi sama dengan 12x. Nah, karena pangkatnya sudah dikalikan depannya, maka pangkatnya berkurang 1. Jadi tadinya 3, jadi 2. Nah, gitu. Dikurang. Kurang yang kedua nih, yang ini. 15x kuadrat. Berarti 15 dikali 2. 2 dari mana? Dari pangkatnya sini. Berarti ketemunya 30. 30x. Karena pangkatnya sudah dikalikan ke depan, maka ini pangkat 2 jadi 1. Pangkat 1 dibiarin aja. Nggak usah ditulis. Terus ditambah 17x. Ditambah 17x diturunkan. Karena ini pangkatnya 1, berarti 1 kali 17. Kan 17. 17. Nah, karena ini pangkatnya 1 diturunkan, berarti kan hilang. Berkurang kan, berarti tinggal 17 aja. Nah, karena yang ini tidak punya pangkat, berarti ini hasilnya sama dengan 0. Atau ditulis dikurang 0. Karena ini 0. Intinya penurunan itu adalah mengalihkan pangkat dengan angka di depannya. Setelah dikalikan, pangkatnya dikurangin 1. Contoh 4, contoh ini. 4x pangkat 3. Jadi 4 kali 3 kan 12. 12x. 3 ini jadi 2 karena sudah diturunkan. Nah, sementara kalau 2 yang ini 2 kali 15 30. 2 ini tinggal 1. Sini. Ya, ini kan yang kemudian yang 17x. 17 pangkatnya kan 1. 17 kali 1 kan 17. Karena 1 tinggal 1 berarti habis. Maka didapat hasilnya adalah turunan fungsi dari yang merah ini adalah yang ini. Itu langkah pertama. Langkah pertama. Kemudian kita ke algoritmanya. Nah, minimal kalian kalau mencari metode Newton-Raphson itu kalian punya minimal ya. Kalau udah menggunakan Microsoft Excel, kalian punya 4 tabel ini, 4 kolom. Pak, misalkan saya kok cari dengan metode yang lain, lihat cara yang lain itu beda, Pak. Tapi hasilnya tetap sama. Ada yang pakai 6 tabel ya silahkan, podoai sama aja. Tapi ketika kalian belum paham, ikuti cara saya dulu. Tapi kalau udah paham, silahkan pengembangan sendiri. Malah saya lebih suka gitu. Nah, oke, langkah yang pertama adalah tentukan x0 sebagai titik awal selanjutnya. Misalkan x0 di sini adalah xi. Xi ini kan ada maksudnya xi itu ada i-nya dimulai dari 0 sampai tak hingga. Kemudian iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga, keempat dan seterusnya. Terserah mau sampai berapa terserah. Nah, misalkan saya ambil x0, misalkan saya ambil 4. Pak, saya mau ambil 10, ambil 8, Pak, silakan. Boleh nggak, Pak? Ya boleh saja. Yang penting syaratnya adalah ketika disubstitusikan ke fungsi ini, itu tidak sama dengan 0. Misalkan angka awal yang kalian pilih ketika disubstitusikan ke f aksennya itu tidak sama dengan 0. Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu. Negatif boleh, Pak? Ya boleh. Yang penting jangan 0 gitu. Misalkan saya ambil angka 4 di sini. Nah, kemudian angka yang kedua kita isi adalah fxi atau fx pertama. Caranya gimana? Ketika kita mencari fxi yang ini, kita substitusikan nilai awal ke fungsi yang merah ini, fungsi awal. Nah, misalkan sama dengan ya. Ini kan 4x pangkat 3, berarti 4 ya. X pangkat 3 artinya 4 dikali X pangkat 3 berarti dikali X-nya berapa? X-nya adalah ini. Nah, pangkat 3 dikurang 15X pangkat 2. Berarti 15 dikali ya X. X-nya berapa? Ini. Pangkat berapa? 2. Kemudian tambah ini kan 17X. Ya, 17 dikali X. X-nya berapa? X-nya tadi kan
di L8 ya, ini ketutup ini, berarti tulis saja L8 ya, L8 di L8 ini kan di sini tadi, di sini. Kemudian dikurang 16. Enter aja. Ketemunya 68. Nah, setelah itu, setelah ketemu, baru kita nyari F aksen XI. F aksen XI. Nah, disinilah penentuannya. Kalau nilai ininya 0, itu berarti angka 4 tidak sah. Coba kita cek di sini. Sama dengan, kita substitusikan angka 4 ke fungsi yang ini, yang biru. 12 dikali dengan L8 ini ya, sorot aja atau tulis L8 langsung juga bisa, tapi tergantung kursor di nggak harus L8, tinggal kalian meletakkan tabel di mana, setiap komputer berbeda ya. L8 dikali pangkat 2, ini kan 12x kuadrat dikurang 30 dikali L8 ini ya, ditambah 17. Nah, 89. Ternyata ini bukan 0. Berarti angka 4 ini sah. Angka 4 ini sah. Kecuali hasilnya sini 0, berarti angka 4 ini nggak bisa digunakan. Artinya sudah berhenti di situ. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai X. Oh, gini nih, biar kalian nggak bingung. Mencari X1. Kenapa X1? Tadi kan ini, angka 4 ini, itu kan X0. Nah, berarti kalau di sini berarti kita mencari X2. Seperti tadi saya jelaskan bahwasanya kalau X0 itu namanya X1. Kalau X1 ya itu namanya X2 atau yang kedua gitulah, yang kedua yang seperti tadi saya bilang. Ya, misalkan ini X0 berarti kan iterasi yang pertama. Kalau X1 berarti iterasi yang kedua gitu loh. Seperti tadi saya jelaskan. Nah, berarti kita mencari iterasi yang kedua. Caranya gimana? Iterasi yang kedua di sini. Syaratnya adalah mencari X2 di sini atau X1-nya. Nah, Xn dikurang Fx0 dibagi F aksen X0. Nah, Xn di sini adalah yang ini. X awal. Berarti sama dengan angka 4, X0-nya 4 di L8 ya, dikurang. Ini kan dikurang ya, dikurang dalam kurung Fx0 berarti yang ini dibagi yang ini. Enter. Ini udah sama ya, tinggal kita tarik bawah. Nah, ternyata bukan 0. Berarti kita bisa langsung tarik ke bawah lagi. Kita tarik lagi ini ke bawah. Atau bisa langsung ini ke bawah. Nah, kapan kita berhenti? Ya, kapan kita berhenti? Iterasi dapat dihentikan bila dua iterasi beruntun menghasilkan hampiran yang akar yang sama atau fx sama dengan 0. Fx0 sama dengan 0. Artinya kita lihat yang 0 yang mana? Oh, di sini. Berarti kita patokannya yang ini ya. Patokannya yang ini nih. Di sini. Kita urut. Set yang hasilnya 0 mana? Oh, ini hasilnya 0. Maka iterasi kita hentikan di iterasi yang ke-7. Karena ini 0 ini di antara iterasi yang ke-7. Berarti akar persamaan dari fungsi ini adalah yang ini. 2,7299. Nah, itu. Ini. Berarti akar dari persamaan ini adalah yang ini. Pak, gimana kalau akar awalnya, nilai awalnya itu kita berbeda, Pak. Misalkan 6 Pak, apa hasilnya akarnya tetap sama, Pak. 2,79 ya tetap sama, cuma jumlah iterasinya yang berbeda. Kita coba. Misalkan saya ambil 8 ya. Kita enter. Nah, 0 di sini. Oke. Kita ingat dulu. Nilai akarnya itu kan 2 saya tulis ya. Saya tulis akarnya ketika X04 itu adalah 2,729 sekian-sekian ya. Nah, coba kita kalau ambil di sini
itu angka 6. Apakah hasilnya masih tetap 2,799? Tetap hasilnya sama, cuman jumlah iterasinya berbeda. Ini kan di iterasi ke-7 kita berhenti. Coba kita ambil angka pira misalnya yo. 6. 6. Nah, tetap 2,799, tapi di iterasi yang ke-9. Nilainya sama, cuma jumlah iterasinya yang berbeda. Coba kita ambil angka 3. Apakah nilainya sama? Nah, nilainya tetap sama tuh. Cuman iterasi ke-6 dia. Begitu. Karena ini 0. Nah, ini. Pokoknya berhenti ketika fx sama dengan 0. Kebetulan tadi kita kan pakai 4. Maka ketemunya di iterasi yang ke-7 dengan nilai sekian. Kalau misalkan ada yang mencari dengan nilai awalnya 7, ya dia akan berhenti di iterasi yang ke-9, tapi nilainya tetap sama nih, 2,7299. Nah, begitu. Oleh karena itu nanti untuk soal tugas itu usahakan dengan nilai awal yang berbeda. Ya, tugasnya ini tadi soal tugas di apa namanya? Lihat dulu soal tugasnya nih. Nah, ingat nomor ganjil menggunakan NPM ganjil mengerjakan nomor 1, NPM genap mengerjakan nomor 2, dan NPM yang berakhiran dengan 0 mengerjakan nomor 2. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya Heri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.